Perjalanan spiritual adalah proses yang panjang, sebuah evolusi yang tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui tahapan yang berbeda, lambat dan penuh tantangan. Di setiap tahap, cara kita memandang dunia akan perlahan-lahan berubah, seolah-olah tabir yang menutupi mata kita perlahan terbuka, memperlihatkan lapisan-lapisan baru realitas. Setiap pengalaman di jalan spiritual membentuk pandangan kita, mengubah persepsi kita tentang kehidupan. Apa yang dulu tampak biasa, mungkin sekarang terasa penuh makna. Sementara yang dulu penting, kini mulai terlihat dangkal dan tidak penting lagi. Berikut ini adalah 7 tahapan evolusi spiritual. Tahap pertama dalam perjalanan spiritual adalah kepolosan. Ini adalah masa awal kehidupan, ketika dunia tampak seperti taman bermain yang penuh keajaiban. Di tahap ini, kita hidup dengan keyakinan sederhana bahwa segala sesuatu akan berjalan sempurna sesuai dengan harapan kita. Ketika kita masih anak-anak, dunia terasa seperti tempat yang ideal. Semua kebutuhan kita terpenuhi tanpa usaha besar dari kita. Tahap kedua yaitu kekecewaan. Tahap kedua dari perjalanan spiritual adalah kekecewaan. Ini adalah momen penting di mana ilusi kepolosan mulai retak, memperlihatkan kenyataan yang tidak seindah yang pernah kita bayangkan. Kekecewaan adalah bagian tak terhindarkan dari pertumbuhan. Seperti seorang anak kecil yang dulu memandang dunia penuh keajaiban, kini mereka mulai merasakan bahwa kenyataan memiliki cacat dan kekurangannya sendiri. Tahap ketiga yaitu tanggung jawab. Tahap ketiga dalam perjalanan spiritual adalah tanggung jawab. Ini adalah momen krusial dalam hidup, saat kita menyadari bahwa keberadaan kita sepenuhnya berada di tangan kita sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk bersandar atau sosok penyelamat yang akan datang menyelesaikan semua masalah kita. Dunia mulai terasa lebih nyata, lebih berat, tetapi juga lebih menantang. Pada tahap ini, kita mulai memahami bahwa segala sesuatu yang kita lakukan memiliki konsekuensi. Tahap keempat yaitu pencarian. Tahap keempat dalam perjalanan spiritual adalah pencarian. Ini adalah momen di mana jiwa mulai merasakan kekosongan yang tidak dapat diabaikan. Apa yang sebelumnya terasa cukup, karir yang stabil, hubungan yang harmonis, dan materi yang berlimpah, perlahan kehilangan daya tariknya. Ada rasa hampa yang mengisi relung batin, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Jiwa mulai bertanya, apakah ini semua? Apakah hidup hanya tentang mengejar kesuksesan duniawi? Pada tahap ini, seseorang mulai mempertanyakan apa yang dulunya dianggap sebagai tujuan hidup. Tahap kelima yaitu tahap transformasi.
Tahap kelima dalam perjalanan spiritual adalah transformasi. Sebuah titik balik yang mengubah cara seseorang memandang dunia, dan yang lebih penting, mengubah siapa mereka di kedalaman jiwa mereka dalam fase transformasi. Topeng-topeng yang telah dikenakan selama bertahun-tahun mulai jatuh. Seorang individu yang sebelumnya mendefinisikan dirinya melalui pencapaian, status sosial, atau pengakuan dari orang lain akan mulai menyadari bahwa semua itu hanyalah cangkang kosong. Apa yang dulu tampak penting, gelar, jabatan, rumah mewah, atau popularitas, kini terasa hampa dan tidak relevan. Seseorang di tahap ini mulai menyadari bahwa hidup tidak bisa sepenuhnya diatur oleh kehendak pribadi. Mereka belajar untuk percaya pada rencana ilahi yang lebih besar. Pada akhirnya, tahap transformasi membawa seseorang pada penemuan diri sejati mereka. Ini bukanlah diri yang terikat pada nama, jabatan, atau peran sosial, melainkan diri yang melampaui semua itu. Individu yang menjalani transformasi mulai hidup dengan keaslian. Mereka menjadi lebih sadar akan tujuan mereka di dunia ini, bukan berdasarkan harapan orang lain, tetapi berdasarkan panggilan jiwa mereka sendiri. Tahap keenam, yaitu penjaga. Tahap keenam dalam perjalanan spiritual adalah penjaga. Momen ketika jiwa seseorang telah matang, tumbuh, dan berbuah. Di tahap ini, tidak ada lagi pencarian demi kepuasan diri. Tidak ada lagi perjuangan untuk pengakuan. Yang ada hanyalah dorongan murni untuk memberi, melayani, dan menjadi sumber kebaikan bagi dunia. Pada tahap ini, kesadaran seseorang mengalami perluasan yang luar biasa. Mereka mulai memahami bahwa keberadaan mereka bukanlah tentang apa yang dunia bisa berikan kepada saya, tetapi apa yang saya bisa berikan kepada dunia. Seolah tirai tebal yang selama ini menghalangi pandangan mereka telah disingkap. Mereka melihat bahwa kehidupan adalah sebuah jaringan besar, di mana setiap makhluk hidup saling terhubung. Tahap penjaga mengajarkan kita bahwa kehidupan sejati bukanlah tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang apa yang kita berikan. Dalam melayani orang lain, kita menemukan makna yang lebih besar, kebahagiaan yang lebih dalam, dan kedamaian yang sejati. Menjadi penjaga berarti menjadi penjaga cinta, cahaya, dan harapan di dunia. Mereka adalah pelita yang menerangi jalan orang lain, sekaligus pengingat bahwa kebaikan, sekecil apapun, selalu memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Tahap ketujuh, penghambaan sejati. Tahap ketujuh adalah penghambaan sejati, yaitu puncak dari perjalanan spiritual. Sebuah titik akhir
yang hanya dapat dicapai oleh jiwa-jiwa yang telah melampaui setiap lapisan perjalanan, melewati cobaan dan transformasi, hingga mencapai pemurnian total. Pada tahap ini, seseorang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Setiap niat, tindakan, ucapan, dan pikiran diarahkan semata-mata untuk menyenangkan Sang Pencipta. Ego, ambisi pribadi, dan keinginan duniawi telah ditinggalkan jauh di belakang. Yang tersisa hanyalah pengabdian tulus kepada kehendak ilahi. Individu yang berada di tahap ini hidup dalam harmoni mutlak dengan perintah Tuhan. Tidak ada keraguan dalam hati mereka. Tidak ada pertanyaan tentang apa yang benar atau salah, karena jiwa mereka telah dipenuhi dengan cahaya kebenaran.